ini saya akan kasih materi ke kalian mengenai pembuatan form di Adobe InDesign. Nah, di Adobe InDesign ini kita bisa membuat form interaktif form ya, lebih tepat ya. Dengan fitur-fitur atau preset-preset yang memang sudah disediakan di Adobe InDesign. Nah, untuk memulainya, kalian harus persiapkan dulu panel-panel di sebelah kanan kalian. Ini sesuai dengan kebutuhan kalian dalam membuat form interaktif. Jadi pilihlah yang digital publishing karena di digital publishing ini sudah ada udah ada button and form panel, udah ada animasi, udah ada text wrap dan lain-lain ya, udah ada timing media yang memang kita butuhkan dalam membuat yang ranahnya lebih ke interaktif ya, digital publishing dan interaktif. So, meskipun memang kalau dalam membuat form ini kita nggak menggunakan timing, kita nggak menggunakan media, kita tidak menggunakan animasi, kita nggak bisa. Karena memang form ini outputnya akan PDF ya, outputnya akan PDF. Dimana memang si audiens kita dapat mengisi pada kotak-kotak atau pada box yang sudah kita sediakan di form kita. Oke. Untuk memulainya, yuk pindahkan dulu ke digital publishing. Dan kali ini saya sudah menyediakan si form yang sudah saya buat nih. Ada nama, usia, jenis kelamin, deskripsi, dan lain-lain. Ini udah saya siapkan. Tinggal saya tambahkan si opsi-opsi form tadi ya. Untuk mengetahui apa aja sih yang kita bisa buat dengan menggunakan Adobe InDesign dalam pembuatan form terutama, yaitu tinggal kalian klik aja sih sebetulnya di button and form ya. Di menu type ini ada nih pilihannya, cuman di sini tidak aktif karena saya belum melakukan seleksi pada satu objek manapun. Biar kita bisa lihat, kita seleksi dulu contoh yang ini ya. Saya seleksi yang kotak ini misalnya. Nah, nanti baru nyala nih ya. Nah, lihat deh di sini ada menu button. Nah, button ini meskipun beberapanya bisa kita operasikan pada PDF, tapi dia bukan secara khusus yang hanya bisa dibuka di PDF. Sedangkan yang di bawah ini ada checkbox, combo box, list box, radio button, sign other field, text field. Nah, ini khusus dalam yang outputnya PDF gitu ya. Kalau udah animasi, of course dia nggak bisa buka di PDF, dia tidak bisa bergerak. Tapi kalau misalnya hanya sekedar checkbox, combo box, list box dan lain-lain, dia bisa dibuka di PDF dengan outputnya PDF interaktif ya teman-teman. Oke, kita mulai aja. Di sini saya sudah punya nih ya desain-desainnya, desain formnya. Saya akan mengisi box ini dengan tipe yang text field. Jadi si audiensnya bisa mengisi tulisannya, nama dia di sini. Tapi saya nggak mau nih ya menggunakan langsung si box ini langsung saya jadikan text field. Kenapa? Karena takutnya ketika dia ngisi mepet banget ke boxnya. Saya nggak suka kayak gitu. Saya lebih suka menambahkan form baru, baik itu dengan menggunakan type tool atau menggunakan si rectangle frame tool. Di sini saya akan menggunakan type tool. Saya bikin dulu kotaknya di luar daripada box yang tadi. Nanti tinggal saya geser karena akan sulit ya kalau kita bikin langsung di sini. Nah, usahakan dia lebih kecil ya supaya ketika dia ngisi si namanya itu ngisi namanya dia itu nggak langsung mepet ke sini gitu ya. Kalau kita mepetin dia percuma. Jadi kita bikin dia ada jeda kayak gini. Langsung saya jadikan dia text field. Nah, lihat ya, di sini kan dia garisnya solid ya. Tapi kalau sudah dijadikan button atau form, dia langsung ada gambar putus-putus ini. Ini indikator kita sudah jadikan dia button atau form. Nah, kayak gini ya. Kita bisa pilih apakah dia akan menggunakan fontnya Minion Pro, Roboto dan lainnya, itu serah kalian mau diisi dengan apa. Tapi ini bergantung juga pada ketersediaan teks yang ada, ketersediaan font yang ada di device audience kalian. Ya, di sini saya menggunakan Roboto. Tipenya 12, langsung saya ganti ke thin aja lah ya, kecil lah, thin, light aja. Kemudian
Yang ini saya mau dia bisa di drop down ya. Jadi saya akan pilih dengan menggunakan rectangle frame. Nah, ini lebih kecil sedikit. Saya jadikan dia combo box. Kemudian kita kasih item usianya berapa nih? Lebih dari 40 misalnya. Kemudian saya bikin 17 sampai berapa? Saya bikin 17 sampai 20. Saya tambahkan lagi misalnya 21 sampai 25. Habis itu saya tambahkan 26 sampai 30. Saya tambahkan lagi 31 sampai 35. Tambahkan lagi 40. 36 sampai 40. Oke. Fontnya apa nih? Saya akan menggunakan juga yang sama ya, Roboto di 14. Balik lagi ke sini nih, Roboto. Nah, saya nggak mau pakai black, saya mau pakai yang light aja. Oke, selesai. And then kita masuk ke sini ya, ini ada jenis kelamin. Nah, kalau udah kayak gini pilihannya kan hanya satu nih, boleh pria boleh wanita, tapi nggak bisa dua-duanya. So saya akan membuat radio button namanya ya. Saya bisa bikin radio button dengan menggunakan form yang ada di sini. Saya bikin lingkaran seperti ini. Kuncinya adalah ini teman-teman. Ketika kalian bikin dua opsi seperti ini saya copy dulu ya, karena buat opsi di bawah. Nah, saya bikin seperti ini, saya pastikan dulu dia diseleksi teman-teman. Diseleksi kedua-duanya, jangan sama yang ini ya, karena ini beda menunya, sorry. Maksudnya bukan beda menu, ini kan untuk pertanyaan jenis kelamin. Nah, yang ini kan untuk pertanyaan yang ini, jadi akan beda. Saya akan seleksi kedua ini, pilih radio button. Nah, kayak gini. Kita bisa kasih nama sih sebenarnya ya. Bisa nggak ya? Kita coba. Kasih nama jenis kelamin. Oke. Oke, ini udah ya. Terus yang ini saya ganti, saya isi dengan si text field. Text field. Kenapa nggak gunain selector field gitu? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi PDF-nya juga harus benar baru bisa nulis di situ. Nggak semua bisa diterima atau bisa menulis di sini langsung ya. Tergantung PDF-nya. Ini kayak gini. Ini, nah lagi-lagi nih ya. Walaupun sebenarnya kita bisa pakai yang ada di sini nih. Oke, saya di sample button. Kalau kalian nggak muncul sample button, tinggal klik di sini, nih sample button. Nanti akan muncul seperti ini. Kita tinggal tarik seperti ini, kecilin. Nah, dan masukin ke sini. Tapi yang udah dipakai, jangan kamu pakai lagi, karena ketika dia dikeluarin, nah ini dikeluarin, ini namanya A3. Nah, yang ini juga A3. Kebayang nggak? Dia ketika kita sudah seleksi, misalnya saya pilih yang bergerak ke sini gitu ya. Saya pilih yang ini, terus yang untuk pertanyaan yang ini saya jawabnya mengambil minum. So ini nggak akan bisa, dia langsung kebaca 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu loh. Sedangkan kita butuhnya 3 untuk pertanyaan ini, 3 untuk pertanyaan ini gitu. Jadi memang harus pakai yang beda gitu ya. Kalau mau ini di convertnya dijadiin ini dulu nih, convert to object dulu, baru habis itu dijadikan radio button tuh, baru diganti namanya, kurang lebih sih kayak gitu ya. Oke, kalau kamu pakai sample button boleh. Untuk yang ini misalnya kita pakai sample button. Ya, kita pakai sample button. Ini saya rapikan dulu. Ini. Terus ini. Oke. Kita copy ke atas. Rapikan. Kemudian kita copy ke bawah. Rapikan. Nah, 3 ini saya jadikan di objek biasa dulu, jangan jadikan button. Oke.
lalu baru dipilih radio button. Saya kasih nama misalnya pertanyaan 3. Nah, yang ini udah nggak apa ini, pakai yang semula aja ya. Nah, yang ini saya kembalikan dulu ke sini, jadikan dia radio button. Saya kasih nama pertanyaan. Oke. Nah, yang ini boleh deh saya ganti ke checkbox ya. Saya mau pakai checkbox. Nah, yang ini. Jadi dia bisa milih lebih daripada satu gitu ya. Kalau radio kan dia hanya bisa satu. Ini untuk mengecilkannya, kamu boleh menggunakan Ctrl dan Shift secara berbarengan ya. Ctrl dan Shift secara berbarengan. Nah, kemudian yang enak banget nih, tidak sesuai. Oh, kalau kamu main tabulasi, sekali lagi saya kasih tahu, mungkin sebelumnya pernah saya ajarkan ke kalian. Saya pakai ini, tabs. Ini saya seleksi dulu, klik di sini kali ya. Oke, yang ini. Ups, kemudian saya tambahkan lagi tab yang ini. Nah, tinggal saya rapikan, tab, ups, ini udah. Oke, nah yang ini dirapikan ya. Oke. Nah, ini pun sama, dirapikan. Oke. Ini dibenerin. Dah. Selanjutnya saya mau kasih button yang namanya dengan action print ya. Ini saya kasih dia button. Saya isi dengan warna putih karena biar bisa diklik ya. Saya kalau isiannya bolong, yang bisa diklik hanya si garisnya doang. Saya tulis di sini dengan type tool print. Ini misalnya gini, pakai font yang sama, Roboto. Medium. Habis itu kita taruh dia di tengah seperti ini. Ctrl B, line-nya diganti center. Nah, oke. Baru kita tambahkan type button. Pilihnya di sini, actionnya print form. Udah, atau boleh kalian tambahkan lagi button clear form dan lain-lain, bisa ya. Nah, di sini saya mau tambahkan crease. Jadi pakai objek insert HTML kali ya. Bisa nggak ya? Coba. HTML diketik di mana ya? Ini saya coba dulu deh. Misalnya kita pakai Instagram aja. Copy. Apa di sini ya? Coba dulu deh. Klik OK. Tuh dia langsung masuk begini. Tapi saya nggak tahu ya berhasil atau nggak. Kita coba nanti. Saya mau tambahkan crease, saya klik objek, kemudian pilih code, pilih yang web hyperlink. Oke. Keluarin di sini. Nah, ini saya kecilkan dengan Ctrl Shift. Ctrl Shift.
ngetes doang ya, ngetes dulu aja. Yuk kita lihat hasilnya. File, export, replace. Ini sudah bisa diisi kah? Oke, aman. Oke, bagus. Wah, wow. Dia nggak baca si titik ini ya. Tapi ini berhasil. Oh iya, sorry. Ini berhasil. Yang ini nggak berhasil karena dia sudah ada titiknya, guys. Sorry ya. Nah ini udah oke, bisa 2 opsi. Oh ini juga radio button nih. Ya, kita ganti dulu. Ini statusnya ternyata R. R itu ada radio button. Jadi kalau kamu mau bentuknya checkbox ya, kayaknya harus satu-satu nih ini. Nah ini kita cek ya, apakah dia checkbox? Yes, betul checkbox. Kayak gini. Ini bisa di kopas. Nah ini kenapa bisa tiga-tiganya nyala? Kenapa? Karena nah di sini normalnya off, oke. Ini normalnya on, oke. Ini udah benar, tapi yang ini salah. Oke. Kita ganti dulu ya. No. White. Oke, coba. Bener gak sih? Coba ya. Yang ini udah aman. Kalau kamu langsung tarik aja nih dari sini nih. Langsung tarik ya. Dari nama yang berbeda. Dari sampel button yang berbeda. Kita coba export. Oke, sama aja, berarti memang harus pakai sampel yang lain. Oke, coba ya. Saya pakai sampel yang ini juga, penasaran saya nih. Oke, coba pakai sampel ini, kita kecilin sesuai dengan, nah ini ya, kita coba ganti ya namanya guys. Ini R3, kita pakai R8 misalnya. Coba ya, file, export, kita coba. Karena saya jarang banget sih sebenarnya pakai sampel button ya. Aman. Ya, jadi kayak cukup diganti namanya aja. Ini aman. Oke, silakan dicoba teman-teman. Thank you for watching.